Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizatul Faizah dari Prodi TBI dengan NIM 224010710035. Di sini saya akan membacakan kitab Minhajul Arifin karya Al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Saya akan membacakan mulai dari muqaddimah mu'allif sampai dengan bab 9. Di sini saya membacakan kitab Minhajul Arifin untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Teosofi yang diampu oleh Bapak Aris Mahmudi, MPD. Baik, saya akan membacakan mulai dari muqaddimah mu'allif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubal arifina bidzikruh wantiq alsinatahum bisyukrih wa ammir jawarihahum bikhidmatih fahum fi riyadil insi yarta'una wa ila aukaril mahabbati ya'una dzakarohum fadzakaruhu wa ahabbuhum fa ahabbuhu wa radiya anhum faradu anhu ra'su malihim al-iftiqar wa nizamu amrihim al-ittirar ilmuhum dawa'ud dunub wa urfuhum tibbul qulub fahum masabihu anwari hujjatih wa mafatihu khazaini hikmatih imamuhum al-qamarut tali' wa qaiduhum an-nurus sati' sayyidul mawali wal arabi Muhammad ibni Abdillah ibni Abdil Muttalib at-thamarutuz zakiyah minasyajaratil mubarakah allati asluhat tauhid wa far'uhat taqwa. Bismillahirrahmanirrahim. La syarqiyyati wa la gharbiyyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthalu linnas wallahu bikulli syai'in qadir wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Subhanallahul adzim. Sallallahu alaihi wasallam sholatan talawwihu fis samawati atharuha wa ta'luwa fi jananil khaldi anwaruha wa tatayyubu fi masyahidil anbiya'i akhbaruha wa ala alihi tahirina wa ashabihil mutahhirin. Baik, saya akan membacakan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji milik Allah yang menerangi hati kaum arif bi Allah dengan zikir, menjadikan lisan mereka melantunkan syukur dan menggerakkan anggota tubuh mereka untuk khidmat kepadanya. Mereka berayun bebas di taman kedekatan dan berteduh di aura cintanya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan mereka, lalu mereka pun mengingatnya. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Allah rela kepada mereka dan mereka pun rela kepadanya. Bekal mereka adalah bergantung kepada Allah. Keteraturan urusan mereka adalah kepastian keyakinan. Ilmu mereka adalah obat dosa. Makrifah mereka adalah penyembuh hati. Maka merekalah pelita hujjahnya dan kunci khazanah hikmahnya. Imam mereka adalah bulan purnama dan panglimanya adalah kecemerlangan matahari. Tuan dari seluruh manusia, Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib.
Dialah buah suci dari pohon yang diberkahi, berakar tauhid dan bercabang takwa. Tidak di timur dan tidak di barat, hampir saja minyaknya menyala sekalipun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah menunjukkan cahayanya terhadap orang yang Dia kehendaki, dan Allah memberikan perumpamaan kepada manusia. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui sesuatu. Quran Surah An-Nur ayat 35. Barang siapa tidak diberi cahaya oleh Allah, maka tidak ada baginya cahaya. Quran Surah An-Nur ayat 40. Semoga Allah memberikan kepadanya sholawat dan kesejahteraan yang jejaknya tampak di langit, cahayanya membumbung tinggi di surga abadi, serta kabar beritanya tentang kehidupan para nabi menggembirakan pengikutnya. Semoga pula kesejahteraan dicurahkan kepada sanak saudaranya yang suci dan seluruh sahabatnya yang disucikan. Dalam mukaddimahnya, penulis memulai kitabnya dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjelaskan sifat-sifat orang-orang yang arif, yaitu orang-orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang Allah. Sifat-sifat orang yang arif yang telah ditulis oleh penulis yaitu: yang pertama, hati mereka diterangi oleh zikir kepada Allah. Yang kedua, lidah mereka selalu bersyukur kepadanya. Yang ketiga, anggota badan mereka digunakan untuk beribadah kepada Allah. Selanjutnya, mereka selalu merasa dekat dengan Allah dan saling mencintai. Mereka merasa fakir atau membutuhkan di hadapan Allah dan selalu bergantung kepadanya. Ilmu mereka bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit hati dan mereka menjadi petunjuk bagi orang lain. Penulis juga memberikan pujian kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin para wali dan orang Arab serta sebagai teladan bagi umat Islam. Penulis juga mengutip sepenggal ayat dari surah An-Nur, yaitu ayat 35. Dalam mukaddimahnya, penulis mengakhiri pendahuluannya dengan doa agar Allah melimpahkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, dan para sahabatnya. Selanjutnya untuk bab yang pertama, yaitu Al-Babul Awwal, Al-Bayanu Nahwul Muridin, yaduru ala thalathati usulin, al-khawfu war-raja wal-hubbu. Fal-khawfu far'ul ilmi, war-raja'u far'ul yaqin, wal-hubbu far'ul ma'rifah. Fadalilul khawf al-harbu, wa dalilur raja' at-talabu, wa dalilul hubbi itharul mahbub, wa mithalu dhalik al-haramu wal masjid wal ka'bah. Faman dakhala haram al-iradah amina minal khalqi, wa man dakhala al-masjid aminat jawarihuhu ayyasta'milaha fi ma'siyatillahi ta'ala, wa man dakhala al-ka'bah amina qalbuhu ayyashtaghila bighairi dzikrillahi azza wa jalla. Fa idza asbahal abda lazimahu ayyandura fi dhulmatil lail wa nurin nahar wa ya'lama inna ahaduhuma idza adhara dhahara azlu sahibihi anil wilayah fakadzalika nurul ma'rifah.
idza dhahara dzulmat idza dhahara azlu dzulmatil ma'asi anil jawarih fa in kanat halatuhu halatan yardaha lihululil mauti syukrullahi ta'ala ala taufiqihi wa ismatihi wa in kanat halatuhu halatan yukrahu ma'ahal mauti intaqala anha bisihhatil azimah wa kamalil juhdi wa allama alla malja'a minallahi illa ilaih kama annahu la wusula ilaihi illa bihi fanadama ala ma afsadu min umrihi bisu'i ikhtiyarihi wasta'ana billahi ala tathhiri dhahirihi minadz-dzunubi wa tasfiyati batinihi minal uyubi wa qat'in zunnarin anil waflah an qalbi wa narusyahwati an nafsihi wa istiqama ala tariqil haqqi wa rukbi matyatis sidqi fa innan nahara dalilul akhirah wal laila dalilud dunya wan nauma syahidul mauti wal abda qadimun ala ma khalafa ya ala ma aslafa wa nadama ala ma khalafa yaqulullahi azza wa jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Yunabbi'ul insanu yawma idzim bima qaddama wa akhar, yang berarti bab yang pertama yaitu menjelaskan tentang petuah atau nasihat untuk al-muridin, yaitu para pencari Allah. Penjelasan ini terbagi menjadi 3 dasar, yaitu al-khauf yang berarti takut, ar-roja yang berarti harapan, dan al-hub yang berarti cinta. Al-khauf adalah cabang ilmu, ar-roja adalah cabang keyakinan, dan al-hub adalah cabang ma'rifah. Dalil atau bukti al-khauf adalah al-harbu, yaitu artinya lari. Dalil ar-roja adalah at-tolab yang berarti permohonan, dan dalil al-hub adalah lebih mengutamakan sang kekasih. Perumpamaan untuk ketiga-tiganya adalah al-haram, masjid, dan Ka'bah. Barang siapa memasuki haram al-iradah, istilah al-haram di sini berarti lokasi, seperti istilah al-haram al-jami' yang berarti Masjidil Haram, maka dia aman dari makhluk. Barang siapa memasuki masjid, berarti anggota tubuhnya aman dari perbuatan maksiat kepada Allah. Dan barang siapa memasuki Ka'bah, maka hatinya akan aman dari kesibukan selain mengingat atau dzikir kepada Allah. Jika seseorang melihat pagi hari, pasti akan didahului kegelapan malam dan berlanjut terangnya siang hari. Jika siang hari datang, dia akan menyaksikan hilangnya malam. Begitu juga jika malam hari tiba, hilanglah siang. Adalah cahaya makrifah yang jika cahayanya muncul, sirnalah kegelapan maksiat dari seluruh anggota tubuh. Jika seorang murid merasa rela terhadap kematian,
maka dia harus bersyukur kepada Allah karena memperoleh taufik dan ismahnya. Jika dia membenci kematian, maka dia harus pindah kepada azimah atau keinginan yang benar dan harus benar-benar berupaya untuk tidak membenci kematian. Sebab tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah. Begitu juga murid tidak akan sampai kepadanya kecuali dengannya. Dia harus menyesali kesalahannya akibat keliru dalam memilih jalan. Dia harus memohon bantuan Allah dalam upaya membersihkan lahiriahnya dari dosa. Dan dalam upaya menyucikan kecacatan, dia harus memotong tali kelalaian dari hatinya dan memadamkan api syahwat dari jiwanya. Dia harus istiqomah di atas jalan kebenaran dan berpegang pada kejujuran. Siang adalah isyarat akan akhirat dalam malam atau gelap sebagai lambang dunianya. Sementara tidur sebagai saksi kematiannya. Seseorang akan membawa amalnya dan menyesali yang ditinggalkannya. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakan dan apa yang dilalaikan. Al-Quran Surah Al-Qiyamah ayat 13. Bab ini menjelaskan tentang 3 prinsip dasar, yaitu rasa takut, harapan, dan cinta. 3 prinsip ini merupakan pilar utama dalam perjalanan spiritual seorang pencari jalan spiritual. Maka bukti dari rasa takut adalah lari dari dosa, bukti harapan adalah permintaan kepada Allah, dan bukti cinta adalah mengutamakan yang dicintai. Bagian ini menjelaskan dari ketiga prinsip tersebut dalam tindakan nyata. Contohnya, rasa takut kepada Allah mendorong seseorang untuk menjauhi perbuatan dosa. Sedangkan harapan kepada Allah mendorong seseorang untuk selalu berdoa dan memohon kepadanya. Dan cinta kepada Allah mendorong seseorang untuk mengutamakannya di atas segala sesuatu. Pada bab ini juga menjelaskan bagaimana ilmu dan ma'rifah dapat membersihkan hati dan tindakan seseorang dari pengaruh maksiat. Juga memberikan penjelasan nasihat tentang pentingnya mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan memperbaiki diri dan bertaubat kepada Allah. Untuk penggambaran siang dan malam digunakan untuk menggambarkan kehidupan dunia dan akhirat. Selanjutnya untuk bab kedua. Al-babu tsani babul ahkam. I'rabul qulubi ala arba'ati anwa'in. Raf'un wa fathun wa khafdun wa waqfun faraghun al-qalbi fi dzikrillahi ta'ala wa fathul qalbi fir ridai anillahi ta'ala wa khafdul qalbi fil ishtighali bi ghairillahi ta'ala wa waqful qalbi fil ghaflati anillahi ta'ala fa'alamatur raf'i thalathatu asya'a wujudul muwafaqati wa faqdul mukhalafati wa dawamus syauqi wa alamatul fathi thalathatu asya'a at-tawakkal was-sidqu wal yaqin wa alamatul fathi thalathatu asya'a wa alamatul khafdi thalathatu asya'a al-ujub war riya wal harsu.
wa huwa mura'atud dunya. Wa alamatul waqfi thalathatu asya'a zawalu hilawatit ta'ati wa adamu muraratil ma'syiyati wal tibasul halal, yang berarti yaitu bab kedua, bab tentang hukum. Perubahan hati melewati 4 hal. Yang pertama rofa, meningkat. Yang kedua fathu, terbuka. Yang ketiga khafat, yaitu turun. Dan yang keempat waqaf, yaitu berhenti. Rofaknya hati dicapai dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fathu dengan rela akan segala pemberiannya. Khafat adalah apabila hati sibuk dengan selain Allah, dan waqaf jika hati mengingatnya. Tanpa rofa tanda dari rofaknya hati ada 3, yaitu terciptanya keserasian, hilangnya perbedaan, dan munculnya rasa rindu yang berkesinambungan, yang berkelanjutan. Tanda fathunya hati juga ada 3, yaitu tawakal, jujur, dan yakin. Begitu juga dengan tanda khafatnya hati ada 3, yaitu ujub, riya, dan kikir. Yang semuanya itu disebabkan sikap terlalu mementingkan keduniaan. Sementara tanda-tanda waqaf juga ada 3, yaitu hilangnya kenikmatan taat, tidak adanya kepahitan maksiat, dan campurnya yang halal dengan yang haram. Penjelasan dari bab 2 ini yaitu keadaan hati ada 4 jenis. Yang pertama rofa, yaitu meningkat, dicapai melalui zikir atau mengingat Allah. Yang kedua yaitu fathu, yang berarti terbuka, dicapai melalui ridho atau menerima ketetapan Allah. Yang ketiga khafat, yaitu disebabkan oleh kesibukan dengan hal-hal duniawi. Dan yang keempat adalah waqaf, yang disebabkan oleh kelalaian dari mengingat Allah. Selanjutnya tanda meningkatnya hati yaitu ada 3 hal. Yang pertama adanya kesesuaian dengan perintah Allah. Yang kedua hilangnya pertentangan terhadap larangan Allah, jadi selalu mentaati terhadap larangan Allah, selalu menghindari larangan Allah. Dan yang ketiga yaitu terus-menerus rindu kepada Allah. Sedangkan untuk tanda terbukanya hati juga ada 3 hal. Yang pertama adalah tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah. Yang kedua kejujuran, dan yang ketiga keyakinan. Untuk tanda turunnya hati, rendahnya hati, yaitu ada 3 hal. Yang pertama ujub, yaitu berbangga diri. Yang kedua riya, yang berarti suka pamer. Dan yang ketiga tamak.
yaitu perhatian terhadap dunia, dalam artian dia serakah untuk mencari perhatian terhadap dunia. Dan untuk tanda berhentinya hati ada 3 hal juga. Yang pertama, hilangnya manisnya ketaatan. Jadi ketika seseorang melakukan perintah Allah, dia tidak menemukan manisnya ibadah tersebut, dia tidak menemukan nikmatnya beribadah dengan taat tersebut. Yang kedua, tidak adanya pahitnya maksiat, yaitu jika seseorang hatinya sudah berhenti atau wakaf, dia tidak akan merasakan pahitnya maksiat, yang berarti dia selalu merasa nyaman ketika maksiat dan tidak ada yang tidak enak ketika maksiat. Dan yang ketiga yaitu bercampurnya yang halal dan yang haram, yaitu seseorang tidak bisa membedakan antara sesuatu yang haram dan yang halal. Semua hal dapat dihalalkan oleh seseorang tersebut. Selanjutnya, al-babu tsalits, babur ri'ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariyadatun ala kulli muslim, wa huwa ilmul infasi, fayuhibu ayyakuna nafsul muridi syukron au udron, fa in qabbala fafaddala, wa in radda fa'addala, fata'i'ul harakati bit taufiqi, wassukunu bil usmati, wala yastaqimu dzalika lahu illa bid-dawamil iftiqari wal ittirari, wa miftahu dzalika dzikrul mauti li anna fihi rahatun minal habsi wa najatun minal aduwi wa qawamuhu biraddil umuri ila yaumin wahid, wa layyal ta'ima dzalika illa bit tafakkuri fil awqati. Wa babul fakri al-faraq, wa sababul faraq az-zuhud, wa imaduz zuhdi at-taqwa, wa sanamut taqwa al-khawf, wa zimanul khawf al-yaqin, wa nidhamul yaqin al-khulwah, wal ju' wa tamamuha al-jahdu was-sabru, wa tariquhuma as-sidqu, wa dalilus sidqi al-ilmi. Artinya yaitu bab yang ketiga membahas tentang ar-ri'ayah, yaitu yang perlu mendapatkan perhatian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Mencari ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Dalam kaitannya dengan murid,
Ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu al-anfas, yaitu ilmu yang berkenaan dengan keluar masuknya nafas. Nafas seorang murid harus menjadi manifestasi atau pengamalan syukur atau permohonan ampun. Jika amalnya diterima Allah, itu semata-mata karena keutamaannya, dan jika ditolak, itu karena keadilan Allah. Aktivitas taat pada dasarnya taufik Allah, sedangkan diamnya adalah karena ismahnya. Keduanya tidak akan terjadi secara istiqomah kecuali adanya sikap ketergantungan dan kepasrahan diri kepada Allah. Adapun kuncinya adalah dengan mengingat mati, karena mengingatnya dapat menimbulkan rasa merdeka dari rasa terbelenggu dan intimidasi musuh. Untuk itu, harus dimunculkan anggapan bahwa usia yang kita miliki ini hanya 1 hari, dan itu harus dimunculkan setiap waktu. Pemikiran seperti itu bisa dikonsentrasikan melalui pengosongan yang berpangkal pada zuhud. Zuhud sendiri adalah takwa yang pokok dasarnya adalah khauf, yaitu takut kepada Allah, dan bersumber dari al-yakin, yaitu keyakinan. Keyakinan sendiri bisa didapat melalui al-khalwat, yaitu menyepi untuk beribadah dan lapar. Adapun untuk kesempurnaan al-khalwat dan al-ju' atau lapar adalah dengan kesungguhan dan jujur, dan bukti kejujuran seorang murid adalah ilmunya. Bab 3 ini melanjutkan tentang pembahasan ilmu tentang nafas yang mengacu pada kesadaran dan pengendalian nafas. Setiap nafas seorang murid hendaknya diisi dengan syukur atau permohonan maaf kepada Allah. Dan jika nafas itu diterima oleh Allah, maka itu adalah sebuah keutamaan, dan jika ditolak, itu adalah keadilan dari Allah. Bab ini juga menerangkan tentang gerakan yang taat akan mendapat taufik atau pertolongan, dan diam akan mendapat ismah atau perlindungan dari dosa. Kondisi ini hanya dapat dicapai dengan terus-menerus merasa fakir, yaitu terus-menerus membutuhkan Allah, dan terdesak, yaitu dalam artian selalu memohon pertolongan kepada Allah. Kunci dari kondisi ini adalah mengingat kematian, karena di dalamnya terhadap istirahat dari penjara dunia dan keselamatan dari musuh, atau yang berarti hawa nafsu. Hal ini diperkuat dengan menghitung umur setiap hari, yaitu dengan merasa bahwa kita hanya hidup untuk 1 hari, dan ini hanya dapat terwujud dengan merenungkan waktu. Jalan untuk menuju kondisi yang seperti tadi adalah
dengan tafakur, yaitu meluangkan waktu, dan penyebab waktu luang adalah zuhud, yang berarti tidak cinta dunia. Pilar-pilar zuhud adalah takwa, yaitu takut kepada Allah, dan puncak dari takwa adalah rasa takut atau khauf. Sedangkan kendali rasa takut adalah keyakinan, dan sistem keyakinan adalah khalwat, menyendiri untuk beribadah dan lapar, serta kesempurnaannya adalah usaha keras dan sabar. Jalan menuju keduanya adalah dengan sidku, yaitu kejujuran, dan bukti dari kejujuran ialah ilmu. Selanjutnya yaitu al-babur rabi', babun niyah. La budda lil abdi minan niyati fi kulli harakatin wa sukunin. Fa innamal a'malu bin niyati wa likulli imri'in ma nawa. Wa niyatul mu'min khairum min amalihi. Wan niyatu takhtalifu ala hasbi ikhtilafil awqati wa sahibun niyah nafsuhu minhu fi ta'bin wan nasu minhu fi rahatin wa laisa syai'un 'alal muridi as'aba min hifdzin niyah, yang berarti yaitu bab 4 menjelaskan tentang niat. Babun niyat. Seorang hamba, baik gerak maupun diamnya, harus disertai dengan niat. Rasulullah SAW bersabda, fa innamal a'malu bin niyati wa likulli imri'in ma nawa wa niyatul mu'min khairum min amalihi, yang artinya sesungguhnya dalam seluruh perbuatan harus dengan niat, dan bagi tiap-tiap pribadi tergantung kepada masing-masing niatnya, dan niat seseorang yang beriman lebih baik dari amalnya. Niat sebagaimana iman bisa berjalan dengan grafik yang berbeda tergantung kondisinya, sehingga bisa jadi orang akan merasa letih dibuatnya. Bagi orang awam yang perbuatannya tidak disertai kewaspadaan terhadap niat, akan terasa santai, atau dalam artian datar-datar saja. Tidak ada yang lebih sulit bagi seorang murid melebihi menjaga niat. Penjelasan dari bab ini yaitu menjelaskan tentang pentingnya niat. Setiap hamba harus memiliki niat dalam segala gerak dan diamnya. Dan yang kedua yaitu perubahan niat. Niat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan waktu. Orang yang menjaga niatnya akan merasa lelah, sementara orang lain merasa nyaman dengannya. Tidak ada yang lebih sulit bagi seorang murid daripada menjaga niatnya. Bab ini juga menekankan pentingnya ilmu dan niat yang tulus dalam Islam. Dan juga mengingatkan bahwa semua perbuatan tergantung kepada niat masing-masing. Selanjutnya, al-babul khamis, babud dzikri. Ija'al qalbaka qiblatan lisanika
Wash'ur 'inda dzikri haya'a al-ubudiyyati wa haibatar rububiyyati. Wa'lam bi annallaha ta'ala ya'lamu sirra qalbaka wa yara dhahira fi'lika wa yasma'u najwa qawlika. Fa'usil qalbaka bil hazani wa waqada fihi narul khawfi. Fa'idha zala hijabul ghaflati an qalbaka kana dzikruka bihi ma'a dzikrihi laka. Qala Allahu ta'ala wala dzikrullahi akbar li'annahu dzikruka ma'al ghina anka wa anta dzakartahu ma'al faqri ilaihi. Faqala ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Fayakunu itmi'nanil qalbu fi dzikrillahi lahu wa wajluhu fi dzikrihi lillah. Qala Allahu ta'ala innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wadzikru dzikrani dzikru khalisin bimuwafaqatil qalbi fi suqutin nadari ila ghairillah wa dzikru safin bighinail himmati anid dzikri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la uhsi thana'an 'alaika anta kama atnaita ala nafsika. Artinya yaitu bab yang kelima, bab tentang zikir. Jadikanlah hati Anda sebagai kiblat lisan dan rasakan di saat zikir Anda perasaan malu menjadi hamba yang memandang kehebatan ketuhanan. Allah mengetahui rahasia hati dan gerak lahir jasad serta mendengar bisikan kata Anda. Cucilah hati Anda dengan rasa sedih dan nyalakan dengan api ketakutan. Jika hijab kelalaian telah tersingkir dari hati Anda, maka dzikir kepada Allah akan muncul bersamaan dengan dzikirnya kepada Anda. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya ingatlah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Dzikirnya Allah kepada Anda bukan berarti Dia membutuhkan Anda, justru dzikir Anda kepadanya yang karena butuh. Firman Allah Subhanahu wa taala, wala dzikrullahi akbar, dan sesungguhnya mengingat Allah itu adalah lebih besar. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Seorang hamba akan tenang hatinya jika di saat mengingat Allah disertai dengan getaran, seperti firman-Nya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yang berarti sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang jika disebutkan nama Allah bergetarlah hati mereka. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 2. Dzikir sendiri dibagi menjadi dua, yaitu dzikir al-khalis dan dzikir as-shafi. Dzikir al-khalis adalah dzikir yang dilakukan seorang hamba atas dasar kesesuaian hati untuk
melenyapkan selainnya, untuk menghilangkan selain Allah. Sedangkan zikir as-sofi adalah zikir yang dilakukan dengan leburnya himmah dalam zikirnya. Rasulullah SAW bersabda, La uhsi thana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsika, yang artinya, aku tidak dapat menghitung pujianku atasmu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Di bab 5 ini menjelaskan tentang bab zikir. Yang pertama yaitu menjadikan hati sebagai kiblat lisan, yaitu menekankan tentang pentingnya kehadiran hati dan kesadaran diri saat berzikir, bukan hanya sekedar mengucapkan kata-kata. Jadi saat berzikir itu diberikan kesadaran diri dan kehadiran hati, bukan hanya sekedar mengucapkan lafadznya saja. Yang kedua yaitu kesadaran akan kehadiran Allah. Ini mengingatkan kita bahwa Allah selalu hadir dan mengetahui segala sesuatu tentang kita, sehingga kita harus berzikir dengan penuh kesadaran dan penuh keikhlasan. Selanjutnya yaitu tentang pembersihan hati, yaitu kesedihan dan ketakutan di sini merujuk pada rasa takut kepada Allah dan kesadaran akan dosa-dosa kita yang dapat membersihkan hati dari kelalaian. Zikir yang sejati menunjukkan bahwa zikir yang sejati adalah interaksi timbal balik antara hamba dan Allah. Ketika hati kita bersih dan hadir saat berzikir, Allah pun akan mengingat kita. Keutamaan zikir kepada Allah yaitu menekankan zikir kepada Allah sebagai bentuk komunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Zikir juga adalah sumber ketenangan dan kedamaian bagi hati. Zikir dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, zikir dengan kehadiran hati dan fokus hanya kepada Allah, dan yang kedua adalah zikir yang dilakukan dengan spontan dan tanpa usaha, karena hati sudah sepenuhnya terhubung dengan Allah. Sedangkan hadis yang diucapkan oleh Rasulullah yaitu menunjukkan bahwa ketidakmampuan manusia untuk memuji Allah dengan sempurna, dan bahwa hanya Allah lah yang mengetahui hakikat dirinya. Selanjutnya al-babus sadis babus syukri. Wa fi kulli nafsin min anfasi al-abdi ni'matallahi tatajaddadu alaihi yalzamahul qiyamu bi syukriha wa adna syukri ayyaran ni'mata minallahi ta'ala wa yardo bima a'tahu wa la yukhalifahu bi syai'im min ni'amihi wa tamamus syukri fil i'tirafi bilisani sirri annal khalqa kullahum ya'jizuna an adai syukrihi ala aswari juz'in min ni'amihi wa in balawu ghayatal majhudi li'anna taufiqi lisyukri ni'matun hadithatun yajibu syukru 'alaiha fayalzamuka 'ala kulli syukrin syukran ila ma la nihayata lahu fa idza tawallallahul 'abda
hamala anhu syukrahu faradiya anhu biyasirin wa hatta anhu ma ya'lamu annahu la yablughuhu wa yud'ifuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Artinya yaitu bab ke-6, bab tentang syukur. Setiap hembusan nafas seorang hamba adalah nikmat Allah juga, dan nikmat itu selalu fresh mengiringi setiap tarikan nafasnya. Untuk itu, seorang hamba wajib mensyukurinya. Syukur yang paling rendah tingkatnya adalah menyadari bahwa nikmat itu berasal dari Allah, rela menerima serta tidak mengingkarinya. Adapun bentuk sempurnanya syukur adalah pengakuan dengan bahasa rahasia bahwa seluruh makhluknya tidak akan mampu mengucapkan rasa syukur atas nikmat meski yang terkecil yang diberikan kepadanya, meski melalui upaya yang relatif besar. Mengingat tumbuhnya taufik untuk mensyukuri nikmat itu sendiri merupakan nikmat yang wajib disyukuri, maka setiap syukur wajib disyukuri. Begitu seterusnya hingga tidak ada batas akhirnya. Apabila Allah mengasihi seseorang, Dia akan memberikan kepadanya kemampuan mensyukuri nikmatnya, merasa rela berapapun kecilnya, sebab Dia yakin bahwa sekecil apapun nikmat pemberiannya, pada hakikatnya tidak dapat diimbangi rasa syukur hamba. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma kana ata'u rabbika mahdura, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 20. Bab 6 yaitu babnya menerangkan tentang syukur, menjelaskan tentang nikmat dalam setiap nafas, yaitu menekankan bahwa setiap saat dalam hidup kita adalah anugerah dari Allah yang patut disyukuri. Dan syukur yang paling rendah adalah mengakui bahwa nikmat itu berasal dari Allah, ridho dengan apa yang diberikan dan tidak menentangnya dengan sesuatu yang nikmat. Berarti menjelaskan bahwa syukur tidak hanya diucapkan dengan lisan, tetapi juga diwujudkan dalam hati dan tindakan. Sedangkan syukur yang sempurna adalah pengakuan dengan bahasa hati bahwa semua makhluk tidak mampu menunaikan syukur kepadanya atas bagian terkecil dari nikmatnya, meskipun mereka telah mencapai puncak usaha mereka. Menunjukkan bahwa nikmat Allah tak terhingga dan melampaui kemampuan manusia untuk membalasnya. Nikmat syukur. Bab ini juga menjelaskan bahwa bahkan kemampuan kita untuk bersyukur adalah nikmat Allah yang patut kita disyukuri. Jadi kemampuan kita untuk bersyukur juga termasuk dari nikmat yang Allah berikan kepada kita yang patut kita syukuri. Juga bab ini menerangkan tentang betapa maha pemurahnya Allah kepada hambanya dalam hal memberikan nikmat, serta ayat Al-Quran yang tercantum menegaskan bahwa nikmat Allah selalu mengalir kepada hambanya. Selanjutnya Al-Babus Sabi' Babul Libasi. Al-libasu ni'matun minallahi ala abdihi basturu bihil basyarata wa libasut taqwa dzalika khair wa khairu libasika ma la yashwalu
sirraka anillahi ta'ala. Fa idza labista thawbaka fadhkur mahabbatallahi sitra ala ibadihi fala tafdah ahadan min khalqihi bi'aibin ta'lamuhu minhu washtawil bi'aibi nafsika fasturhu bidawamil ittirari ilallahi ta'ala fi tadhirihi fa innal abda idza nasiya dhanbahu kana dzalika uqubatan lahu wazdada bihi jur'atan 'alal ma'asi walau intabaha min raqdatil ghaflati la nasaba dzunubahu bina ainai qalbihi nasban wala baka alaihi yajfuna sirruhu wastaula alaihil wajalu fadhaba hayaan mir rabbihi wa ma damal abdu yarji'u ila hauli nafsihi wa quwwatiha in qata'a an haulillahi wa quwwatihi fatrah himmataka baina yadayil khawfi war rijai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Artinya yaitu bab 7, bab yang menerangkan tentang pakaian. Pakaian adalah nikmat Allah bagi setiap hambanya sebagai kulit pelindung dari segala gangguan. Dan sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa, pakaian yang tidak membuat seseorang jatuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ia memakai baju, maka hendaknya ingat bahwa Allah mencintai orang-orang yang menutup auratnya, sehingga tidak seorang pun mengetahui cacat dan menghinakannya. Oleh sebab itu, seseorang hendaknya sibuk dengan cacatnya sendiri, menutupi sambil mencucinya dengan penuh kepasrahan kepadanya. Seseorang yang lupa dosanya tidak lain itu adalah hukuman, sebab dengan kelalaiannya itu dia akan mengulanginya lagi. Jika dia menyadari dosa yang pernah dilakukan, hendaknya itu dia letakkan di depan kedua mata hatinya dengan selalu menangisinya karena malu kepada Tuhannya. Selama seseorang mengandalkan kekuatan dirinya, dia akan terputus dari kekuatan Allah. Oleh karena itu, letakkan cita-cita Anda di antara perasaan takut dan harapan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, yang artinya, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu sesuatu yang yakin atau mati. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 99. Penjelasan dari bab 7 ini yaitu bab yang menerangkan tentang pakaian. Pakaian adalah nikmat dari Allah kepada hambanya yang dengannya dia menutupi kulit. Yang ini berarti bahwa pakaian adalah anugerah dari Allah yang berfungsi untuk menutupi aurat dan melindungi tubuh. Sebaik-baik pakaian itu adalah pakaian takwa, yaitu yang tidak menyibukkan hatimu dari Allah. Bab ini juga mengingatkan kita untuk bersyukur atas nikmat pakaian dan mengingat bahwa Allah Maha menutupi aib hambanya. Juga menekankan tentang pentingnya menjaga kehormatan orang lain dan tidak menyebarkan aib mereka. Bab ini juga menjelaskan agar kita fokus pada aib diri sendiri, yaitu mengingatkan kita untuk introspeksi diri dan fokus pada perbaikan diri sendiri daripada mengkritik orang lain. Juga melupakan dosa dapat membuat seseorang menjadi lalai dan terus melakukan dosa.
Sedangkan kesadaran akan dosa menggambarkan penyesalan yang mendalam atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Kesadaran akan dosa juga dapat menumbuhkan rasa takut dan malu kepada Allah. Bab ini juga menekankan tentang pentingnya tawakal dan bersandar kepada Allah dalam segala hal, serta mengingatkan kita untuk selalu berada dalam keseimbangan antara rasa takut kepada Allah dan harapan akan rahmat-Nya. Ayat yang telah dibaca tadi menekankan tentang pentingnya ibadah yang terus-menerus hingga akhir hayat. Selanjutnya yaitu al-babul tsamin, babul qiyami. Fa idza qumta min firasyika fa'aqim qalbaka an firashil batalati wa ayqid nafsaka an naumil jahalati wanhad bikullika ila man ahyaka wa radda ilaika nafsaka wa qum bi fikrika an harakatika wa sukunika wasmid bi qalbika ilal malakutil a'la wa la taj'al qalbaka tabi'an li nafsika fa innan nafsa tamilu ilal ardi wal qalba yamilu ilas samai wasta'mil qaulallahi azza wa jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalihu yarfa'u. Artinya yaitu bab yang ke-8, bab tentang bangun tidur. Jika seseorang bangun dari tidurnya, hendaknya dia bangun pula hatinya dari kelalaian dan jiwanya dari kebodohan, bangkit dengan totalitas diri menuju Zat yang menghidupkan, yang kepadanya orang harus mengembalikan jiwanya. Bangun dengan pikiran dalam segala gerak dan diamnya, naik bersama hatinya ke alam malakut yang tinggi, tidak menjadikan hatinya mengikuti nafsunya yang cenderung menoleh ke bawah atau bumi, sementara hatinya tergerak menghadap ke atas atau langit. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalihu yarfa'u, yang artinya kepadanya ucapan-ucapan baik dalam amal soleh itu naik. Al-Quran Surah Fatir ayat 10. Penjelasan dari bab ini yaitu yang pertama, menekankan pentingnya memulai hari dengan kesadaran spiritual, meninggalkan kelalaian dan kebodohan, serta mengingat bahwa Allah lah yang memberi kehidupan. Juga mengajak kita untuk selalu fokus kepada Allah, yaitu mengingat Allah dalam setiap aktivitas kita, baik saat bergerak maupun diam, dan mengarahkan hati kita kepadanya. Dan bab ini juga mengingatkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu dan mengarahkan hati kepada hal-hal yang baik dan mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan untuk ayat yang telah dibaca tadi menunjukkan bahwa perkataan yang baik dan amal soleh akan diterima oleh Allah. Selanjutnya, al-babut tasi', babus siwaki. Wasta'milis siwaka fa innahu madharatun lil fami mardatun lirrabbi wa dhahiraka wa batinaka an danasil isaati wa akhlis a'malaka an kadarir riyai
wal ujbi wa ajilla qalbaka bi sofi dzikrihi wa da'anka ma la yanfa'uka bal yadurruka. Yang artinya bab 9 menerangkan tentang siwak. Memakailah siwak, yaitu pembersih gigi dari kayu siwak, karena siwak mampu membersihkan mulut dan mendatangkan ridho Tuhan dan mendatangkan ridho Allah, mensucikan lahir batinnya dari najis dan keburukan, serta seluruh perbuatannya bebas dari kotoran riya serta ujub, menerangi hatinya dengan zikrullah dan meninggalkan segala bentuk amalan yang tidak mendatangkan manfaat, apalagi yang membahayakan. Bab ini menjelaskan tentang keutamaan siwak, yaitu menjelaskan tentang pentingnya menjaga kebersihan mulut dan gigi yang merupakan bagian dari ajaran agama, yaitu agama Islam, serta menekankan pentingnya membersihkan diri dari segala bentuk dosa, baik dosa lahir maupun batin, serta menghiasi hati dengan zikir kepada Allah. Bab ini juga mengingatkan kita untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan menjauhi hal-hal yang dapat merusak diri sendiri, serta hal-hal yang tidak bermanfaat. Sekian dari saya. Mohon maaf karena masih banyak kesalahan dalam pengucapan kalimat juga lafaz dalam kitab ini. Juga saya memaknai kalimat juga masih banyak kesalahan. Semoga kitab ini dapat menjadi pedoman khususnya untuk saya, bagi kita semua, untuk meningkatkan keimanan, juga bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.